Saya mau cek Fenomena yang ada saat ini tentang pendidikan gratis, karena saya itu sebagai orang dari keluarga yang sangat minim ekonomi tapi keluarganya besar. Keluarga itu rata-rata tidak ada yang anaknya kurang dari 12. Keluarga dari desa itu maklum dulu itu sangat fanatik dengan keyakinan beragama bahwa banyak anak banyak rezeki. Ternyata aduh, berat sekali pada saat itu. Yang namanya juga keluarga yang 12-12 itu tidak bisa menyekolahkan anak, rata-rata di pesantren kan. Untung pada saat itu pesantren populer, sehingga yang anaknya 12 lebih itu pada tidak sekolah, karena di sekolah kan ada anggaran-anggaran yang harus ada. Sementara kalau di pesantren itu ya sukarela saja. Yang penting kamu mau belajar begitu. Boleh dibayar sama pisang, boleh dibayar sama beras, bahkan datang tidak bayaran apapun, ya tetap aja diladeni oleh para kiainya. Itu salah satu contoh. Nah, makanya pernah mendengar orang-orang yang keluarga besar tapi tidak mampu bersekolah itu, kapan ya sekolah gratis gitu. Jadi ketika sekarang di era perpolitikan berbicara tentang sekolah gratis, sebenarnya banyak masyarakat kecil itu yang senang dengan sekolah gratis yang sekarang ini. Tapi sayangnya di kita itu antara masyarakat ekonomi kuat dengan ekonomi minim itu punya kesenjangan yang sangat jauh. Orang yang menengah sampai ke atas itu yang dicari adalah sekolah bermutu, bukan sekolah gratis. Nah, sementara ketika kebijakan diumumkan ke masyarakat tentang sekolah gratis, padahal di SK-nya tertulis sekolah pendidikan bersubsidi. Nah, sementara disampaikan secara lisannya kan di dalam kampanye itu, di dalam perpolitikan itu sekolah gratis, sekolah gratis. Akhirnya resikonya seperti ini. Yang dibutuhkan masyarakat itu sebenarnya bagi mereka yang tidak mampu itu bukan gratis, bahkan dikasih pesangon, dikasih uang saku tiap bulan kayak BLT begitu untuk orang-orang yang tidak mampu, yang ekonomi lemah. Kalau yang ekonomi menengah ke atas itu mencarinya sekolah yang bermutu. Bahkan PPDB itu menjadi kasus karena apa? Karena orang-orang yang ekonomi menengah ke atas itu berjuang mencari sekolah-sekolah yang jelas-jelas mutunya tinggi. Dalam pengertian apa? Kalau akreditasi A kan jatah masuk perguruan tinggi undangan tuh besar sekali. Sementara kan yang akreditasinya masih B, apalagi C atau D ya, itu kadang-kadang tidak nerima undangan itu kan. Itu sebagai bahan gambaran. Jadi peluang untuk masuk perguruan tinggi itulah salah satu diantaranya. Udah sekolah sana, walaupun kepala sekolahnya bagus, sistemnya bagus, kalau akreditasinya belum memadai ya tetap aja seperti itu. Makanya sekolah-sekolah favorit itu terus diperebutkan. Makanya jadilah PPDB itu seperti yang saat ini runyem. Coba kalau dunia pendidikan itu mutunya sama ya, sarananya sama karena pemerintah membiayai, mungkin PPDB-nya aman. Itu. Banyak kepala sekolah yang tidak merasa penting bergabung dengan asosiasi kepala sekolah. Padahal asosiasi kepala sekolah itu untuk TK, SD, SMP, SMA itu gabung. Jadi unak-unak tuh pada keluar, pada ketawa. Seneng ya bagi yang tidak gabung di asosiasi kepala sekolah, coba deh masuk di grup, pasti seneng. Terutama pada saat PPDB. Lucu sekali. Kalau nggak percaya nih, dengerin ya. Karena Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke, jadi bahasanya beda-beda. Ini yang kita angkat yang dari Jawa Barat aja dulu ya.
Karena kalau membaca dari seluruh Indonesia, aduh bahasanya ya beda-beda. Tapi kalau Jawa Barat mah enak ngomongnya nih. Bagi yang tidak paham tentang bahasa Sunda, maaf nanti kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang formal ya. Oke, selamat menyaksikan. Yang pertama, abdi di BAP ku tipikor sababaraha jam barijeng teu salah. Dipanggil kuat 2 kali. Jaba ditanya teh asa angger eta keneh. Siga jadi terdakwa padahal masih proses penggalian informasi. Lumayan hampir 12 jam bari teu beres sadinten eta oge. Jadi tungtung nama orang teh hoream nanaon cicing weh samahi-mahi nanu aya tina bos jeung BPOD. Tungtungna kualitas budak teh saayana weh. Untung teu marundur jadi kepala sekolah teh. Da tekanan kuat pisan. Anu mentalna lemah mah matak jantungan. Nggak ngerti kan? Oke. Jadi singkat cerita, untung katanya para kepala sekolah itu tidak mengundurkan diri. Bagi yang mentalnya lemah itu bisa penyakit jantung, katanya begitu. Oke, kita lanjut ya cerita berikutnya. Yang berikutnya ya. Ini dalam bentuk dialog. Leres pisan ce, katanya. Nu cari aman selamat mah pastina pragmatis saayana we. Saaya-aya moal di aya-aya. Minimalis pisan. Saya mah titip Panasonic, maksudnya titip. Ngenes nyeri hate hayang ceurik. Urang teh disangka bangsat. Kuat SPJG diangkut 3 kontainer ke kantor polisi teh. Lucu ya. Berikutnya ya. Yang tadi kita terjemahkan dulu ya. Katanya sampai sakit hati pengen menangis katanya. Sampai ketika diperiksa itu membawa berkas sampai 3 kontainer katanya bilang begitu ya. Kita lanjut ya sekarang. Oke, mudah-mudahan atuh aya luang waktuna keur curhat ke beliau-beliau. Iya, doakan ya Pak. Tipikor, sabar pungli, inspektorat untuk kasus yang sama. Kasus nama mang meserkeun acuk kanggo guru-guru tina dana sumbangan teh. Nah, atuh mani genep kali wih katipikor teh sigana anu ngalaporkeun nama seuri weh bari jeung bajuna mah angger make. Jadi artinya dipanggil oleh tipikor, dipanggil saber pungli, inspektorat sampai bolak-balik 6 kali. Bolak-balik itu sampai 6 kali diperiksa dan pertanyaannya sama. Kayaknya yang melaporkan tertawa kalau kepala sekolah itu bukan ngurusin sekolah, tetapi bolak-balik diperiksa sampai 6 kali bolak-balik. Padahal biasanya 3 bulan itu baru penggalian informasi, bukan sidang sih. Oke, kita lanjut. Rata-rata pembiayaan per siswa per tahun itu 6,5 juta yang tepat itu. Yang ideal ya. Tapi kenyataannya dari bos cuma 1,7 juta. Jauh memang ya. Dari 6,5 juta itu yang cair itu hanya 1,7 juta. Sing kuat Bu Haji, kata seseorang nih. Sehat selalu. Mudah-mudahan tersampaikan aspirasi sadayana pelaksana kegiatan di sekolah.
Jawabnya apa? Kan dirimu oge magrib nelepon ka aku teh bari nginghak asa teuing. Kalimat seperti gitu. Asa teuingen nan pan. Oh gitu ya. Tah eta pan bebeb oge terang abdi nuju lewehna harita. Jadi sebenarnya ada seorang ibu kepala sekolah menangis terisak-isak pada saat maghrib, nelepon minta bantuan, minta wejangan bagaimana ketika mau menghadapi pemeriksaan dari aparat gitu. Terus katanya tah eta pan bebeb oge terang abdi nuju lewehna. Jadi tuh kan, tahu kan bagaimana ketika saya menangis pada saat itu, gitu kira-kira ya. Oke, kita lanjut lagi. Abdi kantos ngobrol informal dengan saber pungli dari Kajati. Ternyata beliau-beliau juga tidak memahami secara utuh tentang BOS. BOS itu bantuan operasionalnya, bantuan operasional sekolah. Dan bagaimana sistem penganggarannya, katanya gitu. Oke, dijelaskan. Tuh. Oke, dijelaskan. Jangankan tim saber pungli, inspektorat, saya juga sama, hadirin sekalian, mungkin kita semua para kepala sekolah juga. Ini kan yang diskusi kayaknya SMK ini. Banyak istilah-istilah yang tidak ada di sekolah-sekolah lain. Karena yang namanya asosiasi kepala sekolah itu kan TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB gitu ya. Di sini ada yang berbicara tentang PKL, yang berbicara tentang UKK gitu. Jadi jangankan dari tim saber pungli atau inspektorat, Kejati dan lain sebagainya, sesama kepala sekolah saja karena beda itu istilah-istilahnya itu tidak paham. Ketika mereka itu ada aduan, ya pasti menganggapnya benar seperti itu. Padahal mah ya namanya sesama sekolah itu kan beda-beda sistem programnya. Dan itu di dalam penganggaran itu istilah-istilah itu tidak ada. Jadi kalau tidak ada judulnya kemudian ada pelaksanaannya kan temuan. Itu sebenarnya yang jadi masalah. Coba nih dilanjut ya. Iya, disangka nate dina bos teh aya kodering di dinya teh PKL, UKK gitu. Nah, ini kan maksudnya jadi yang namanya aparat itu dikira itu ada kodering judul-judul itu. Judul ini nih keuangannya, nih pelaksanaannya gitu. Padahal tidak begitu. Jadi uang yang ada itu ya disesuaikan begitu. Ketika di aparat kan tidak begitu, kalau tidak ada judul tetapi ada kegiatan pasti bermasalah. Dan kalau sudah dipanggil ya ujung-ujungnya mah tetap aja ada temuan. Itu maksudnya ya. Oke, kita lanjut. Yang tadi dulu ya. Iya, disangka nate dina bos teh aya kodering didinya teh PKL, UKK. Padahal pan nggak ada. Mending audiensi B jeung saber pungli, kata seseorang. Sok ngalenggut dugi kata hajut gerak. Kata seseorang yang tidak komen-komen. Rungkad Pak pendidikan teh jangan tanya mutu. Ukur ngagorolong. Kata seseorang. Ente-entean. Ini kayaknya orang Jawa nih. Ente-entean teh naon Pak? Teu ngartos Pak. Jawab. Bebeakan cek. Oh, jadi bahasa Jawa ente-entean itu artinya kan ada lagu ya. Ente-entean. Ente-entean itu ternyata habis-habisan katanya. Bahasa mana ya teh?
Nah, begitulah barangkali dialog yang lucu bagi Bapak dan Ibu yang tidak gabung di asosiasi. Mungkin unek-unek itu dimakan sendiri, menderita. Tapi kalau ada di grup teman-teman begitu, para kepala sekolah SD, SMP, SMA itu kalau ada masalah itu curhat seperti ini sehingga tidak sendirian, merasa adem, apalagi kalau mau dipanggil kejaksaan, dipanggil oleh tipikor, dipanggil oleh ombudsman. Jadi ada tempat dialog, happy-happy aja. Nanti akan ditanya tentang KTP. Nanti di sana itu kalau dipanggilannya jam 7, masuk ke dalam ruangan sidang itu jam 4, padahal bukan sidang, itu baru penggalian informasi. Jangan kaget ya, nanti kalau di persidangan dipanggil jam 7 itu harus datang jam 7, tapi nanti masuk ruangannya jam 4 sore bawa minuman, bawa makanan kan itu. Jadi kan bagi yang tidak tahu mah kaget, dari jam 7 biasanya di sekolah itu kan menghargai teman-teman, menghargai tamu ya, sesuai dengan ajaran agama bahwa tamu itu harus dimuliakan. Tetapi kalau dalam persidangan nggak begitu. Diundang jam 7, datang jam 7, nanti diperiksanya jam 4 sore. Itu pun ada kalimat-kalimat yang kadang-kadang bilang begini, maaf Pak, ternyata orang yang ditugasinya itu menugaskan kepada saya, dia sekarang masih di dalam perjalanan. Padahal dia dari jam 7, dari jam 6 beliau itu ada di lokasi. Tetapi yang menyidangnya itu orang yang dari jam 6 ada di kantor itu katanya baru mendapatkan tugas jam 4 sore. Salah satu contohnya, kadang-kadang ada peristiwa seperti itu di dalam informasi-informasi. Jadi bagi para kepala sekolah TK, SD, SMP, SMK, SMA, SLB semuanya itu lebih baik gabunglah biar tahu. Kalau mau sidang itu jangan stres. Kebanyakan kan kalau PPDB seperti itu banyak aduan tuh stres tuh, terutama kepala sekolah yang baru diangkat itu. Lebih baik cobalah gabung dengan organisasi biar tahu kalau di sidang itu undangan jam berapa, itu nanti hadirnya jam berapa, terus tidak kaget kalau nanti di sidang itu jam 4 sore baru masuk. Model itu diantaranya ya, itu diantaranya yang dialami menurut informasi beberapa orang yang pernah diundang karena atas aduan walaupun tidak ada temuan. Bahkan pihak keamanan itu pro kepada kita sebenarnya, dan setelah di sidang juga menjadi banyak kawan. Karena tidak ada temuan, Bapak nanti atau Ibu nanti kalau ada apa-apa lagi, nih nomor telepon saya, hubungi saja ini, begitu. Sebenarnya kalau kita dipanggil ke kepolisian, dipanggil ke kejaksaan, ke inspektor, kemana-mana itu, kalau kita tidak salah jangan takut, kita terbuka saja sehingga nanti kita jadi punya link. Bahkan banyak para kepala sekolah yang sudah menduduki kursi panas walaupun dalam proses penggalian itu, ketika ada aduan lagi itu malah jadi konsultasi, Pak ini udah lawan aja. Apakah perlu saya borgol orangnya? Begitu kalau kita tidak bersalah. Jadi kita itu menjadi bersahabat dengan mereka. Oleh sebab itu cobalah gabung dengan organisasi. Bagi kepala sekolah yang tidak stres. Tadi kan ada yang di sini bertanya, mudah-mudahan katanya kepala sekolah itu tidak ada yang mengundurkan diri, padahal bukan tidak ada, banyak. Salah satu contoh diantaranya di Bekasi. Di Bekasi itu kepala sekolah SMP itu berapa orang tuh yang mengundurkan diri, dan akhirnya kepala dinasnya mengultimatum, jangan ada yang mengundurkan diri, kalau ada masalah kita hadapi bersama-sama, katakan begitu diantaranya. Jadi bukan tidak ada yang mengundurkan diri, itu udah banyak. Itu saja barangkali informasi. Mudah-mudahan video ini bisa didengar oleh para pemangku kebijakan, bahwa jadi kepala sekolah itu sekarang itu stres. Bagi saya sebagai orang yang mau pensiun, happy saja. Kenapa? Karena mau pensiun, jadi menikmati seadanya, jangan terlalu ambisius karena resikonya ya masalah hukum tadi. Kalau seadanya itu aman-aman saja sih, hanya mungkin tidak lari ya.
fenomena yang ada saat ini tentang pendidikan gratis, karena saya itu sebagai orang dari keluarga yang sangat minim ekonomi tapi keluarganya besar. Keluarga itu rata-rata tidak ada yang anaknya kurang dari 12. Keluarga dari desa itu maklum dulu itu sangat fanatik dengan keyakinan beragama bahwa banyak anak banyak rezeki. Ternyata aduh, berat sekali pada saat itu. Yang namanya juga keluarga yang 12-12 itu tidak bisa menyekolahkan anak, rata-rata di pesantren kan. Untung pada saat itu pesantren populer, sehingga yang anaknya 12 lebih itu pada tidak sekolah, karena di sekolah kan ada anggaran-anggaran yang harus ada. Sementara kalau di pesantren itu ya sukarela saja. Yang penting kamu mau belajar begitu. Boleh dibayar sama pisang, boleh dibayar sama beras, bahkan datang tidak bayaran apapun ya tetap aja diladeni oleh para kiainya. Itu salah satu contoh. Nah, makanya pernah mendengar orang-orang yang keluarga besar tapi tidak mampu bersekolah itu, kapan ya sekolah gratis gitu.